kalian senang. Nah, kalian kan udah senang nih. Masa ya terus udah nih, nggak keren, nggak Pak Seno. Kan jangan gitu juga. Kita tetap coba lah menikmati karya-karya lain. Supaya apa? Biar kan. Ini kan lagi, akhirnya budaya wayang udah naik nih, udah pada dikenal. Pak Seno nggak ada, takutnya lesu gitu. Kan jangan sampai gitu. Banyak kok tawaran-tawaran lain. Wayang, ya. Sejak kecil saya suka wayang. Bahkan dulu oleh ayah almarhum Pak Darum, saya diminta oleh Bapak itu untuk menggambar wayang. Saya masih ingat waktu itu gambar saya ditaruh di depan rumah, yaitu gambar Udowo waktu itu. Sejak kecil saya memang suka wayang, kebetulan dulu di kampung itu setiap suro itu ada pertunjukan wayang ya antara RT 4 dan RT 3 di Desa Ngerangan, RW 7 Desa Ngawen. Kecintaan saya waktu itu sudah dikenal oleh teman-teman, bahkan oleh orang tua di kampung. Jadi kalau ada pertunjukan wayang di mana saja, waktu itu saya sama Mas Ali itu nonton gitu. Waktu itu masih kecil, kalau ada pertunjukan wayang memang tidak ngebiar. Dulu wayang itu sehari semalam. Sehari semalam. Kalau pas malam itu nanti diminta tidur dulu, habis isya itu, nanti kira-kira lebih jam 4 itu dibangunkan. Dan dulu wayang itu selesai kurang lebih jam berapa itu? Jam 5-an ya. Itu kecintaan saya terhadap wayang. Kemudian dulu ayah saya, Pak Muhdarum itu, kalau saya mau tidur itu diceritain cerita wayang itu. Ceritanya ya macam-macam gitu, dan menariknya itu Bapak waktu itu menggunakan jari ini. Sopo jenenganmu wani ngadang laguku. Iki ono satria bagus mlebu alas. Ngadeg yen ora gelem. Kowe banjur ngopo? Ora gelem bakal tak wangan tak kletak wani dening aku. Sing tak wedeni apamu? Jeng. Dan gitu. Senang sekali itu sampai kemudian tertidur. Kesukaan wayang itu tidak selesai ya setelah dewasa. Bahkan dulu oleh ibu itu diajak untuk nonton di Sitinggil ya, ketika saya masih SD itu. Dan ketika saya kemudian diterima di Gajah Mada, beberapa kali saya nonton wayang itu sambil menutup mata masangin itu di sorenya, kemudian malamnya nonton. Kecintaan saya terhadap wayang itu juga kemudian ditunjukkan ya ketika saya waktu itu lulus dari filsafat. Waktu itu kemudian sebelum masuk ini ya, ini saya membuat wayang ini dari kardus yang sampai sekarang masih bagus dan ada tahunnya ini, tahunnya. Mana ini? Ini 97. Jadi waktu itu sambil menunggu kuliah mendapat beasiswa dari Jerman, sambil menunggu cari pekerjaan setelah lulus filsafat dan akhirnya mendapatkan beasiswa Jerman. Itu saya menggambar wayang ini beberapa gitu dan sekarang saya simpan. Kecintaan wayang ini nggak selesai begitu. Ketika kemudian saya diterima menjadi dosen di UNES begitu, sudah menjadi itikat saya bahwa salah satu yang ingin saya kembangkan itu adalah wayang. Dan betul waktu itu kemudian
saya memiliki gagasan untuk membuat wayang bocah, dan waktu itu dibantu ya oleh Mas Aris sama Pak Setiajid. Nah, Pak Setiajid ini memang orang dari Pengging, dan akhirnya terbentuklah wayang bocah untuk karakter. Kemudian diteruskan kembali setelah ada sahabat waktu itu dengan dosen muda, saya memiliki gagasan-gagasan untuk diterjemahkan oleh dosen muda itu, walaupun saya termasuk muda juga ya. Itu sampai ada beberapa judul, diantaranya ada Petruk jadi ratu, itu kritik atas kuasa. Kemudian pada saat revolusi mental itu kita membuat penelitian tentang babat Alaswana Marta, ya, yang di situ kemudian para Pandawa itu mendapatkan kekuatan baru, bentuk baru sebagai manusia baru akibat dibuang di Alaswana Marta, kemudian dengan ketabahannya, dan akhirnya malah ketemu dengan beberapa jin waktu itu ya, yang kemudian jin itu mancing, dan itu sebenarnya gambaran dari roh mental baru begitu. Nah, kemudian setelah melihat-lihat ya yang ada di YouTube, saya kenal ini dengan Mas Seno Nugroho. Begitu saya melihat pertama, kesan saya waktu itu di Punokawan. Lah ini cocok sekali gitu. Karena Punokawan dalam pandangan saya itu adalah bagian kecerdasan dari budayawan Indonesia ketika memasukkan atau menerima cerita Ramayana dan Mahabharata, itu kemudian ada yang namanya modifikasi. Nah, Punokawan ini kemudian diciptakan dengan berbagai macam maksud ya. Di antaranya dalam pertunjukan wayang itu sebagai bentuk kebebasan untuk membicarakan dunia gede. Ya, kalau dunia cilik itu kan dunia yang sudah tertulis di dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Itu kisah kecil. Nah, kisah besarnya itu kemudian dibawa oleh sang dalang untuk dikomunikasikan cerita itu kepada kehidupan sehari-hari itu. Dan dalang-dalang di Indonesia itu mendapatkan tempat ketika hadirnya Punokawan. Saya tertarik dengan Mas Seno Nugroho ini begitu melihat mampu menciptakan ruang publik. Ya, bagaimana wayang ini akhirnya dikomunikasikan, ceritanya diperjelas, dan di situ ada sisi kemerdekaan yang kalau orang itu melihat tampilannya Mas Seno ketika membawakan Punokawan itu dirinya hadir di situ ya, sehingga orang istilahnya itu larut di dalam cerita itu karena di situ ada sisi kemerdekaan, terutama kalau yang Mas Seno itu memerankan diri dalam kebebasan si Bagong atau dalam keseluruhan Punokawan. Jadi mulai melakukan kritik-kritik sosial gitu, bahkan dalam konteks itu nampak ada beberapa norma-norma gitu yang kemudian dikonstruksi untuk mendapatkan pemahaman baru begitu. Dan menariknya Mas Seno ini menggunakan logik. Jadi ketika diikuti oleh penonton itu penonton semakin senang karena ya itu yang diinginkan dari cerita itu ya, terpuaskan begitu. Apalagi kemudian Mas Seno ini mulai memadukan dengan tampilan dari para sinden-sinden, yang para sinden-sinden ini pun ternyata juga sinden-sinden yang memang dalam tanda kutip ya, itu ingin mendapatkan ruang baru dalam tampil wayang baru gitu. Nah, ketertarikan saya ini kemudian hampir ya setiap Gajah Mada itu ulang tahun begitu, itu saya mengikuti namanya Niti Laku. Saya ikut dan nampaknya sudah terus-menerus saya ikuti. Nah, yang menarik itu ketika beberapa tahun 2000 tahun yang lalu ya, oleh Mas
Sindung, itu sahabat sekaligus guru yang beliau itu memang konsen terhadap wayang, itu menceritakan, dan datang dan nanti yang mayang si Seno gitu ya. Nah, akhirnya saya senang sekali, saya datang dan melihat tampilannya, menyimak bagaimana cara Mas Seno ini membuka sebuah alur cerita, kemudian sampai kepada plot-plot dan membawakan Punokawan. Dan waktu itu juga menjadi perhatian saya gitu. Waktu itu sebenarnya ingin ngobrol-ngobrol dan saya sudah meniatkan untuk saya ada waktu untuk meneliti lah nanti tentang latar belakang dari Mas Seno Nugroho itu. Namun kemudian pandemi COVID itu datang dan kebetulan saya sedang mengembangkan olahraga lempar pisau kapak yang akan saya tuntaskan dalam roadmap penelitian sampai 3 tahun ini. Yang wayang juga sudah 3 tahun itu, wayang itu. Wayang sudah 3 tahun, cuman memang pertama adalah saya membuat permodelan, kemudian mencoba membahas tentang cerita-cerita. Setelah 3 tahun saya berhenti waktu itu. Nah, baru untuk yang lempar pisau ini saya pegang sendiri, artinya memang saya yang membuat desainnya, sehingga tahun ini adalah tahun yang ketiga dan nanti insya Allah akan saya tutup dulu. Mungkin kembali kepada pengembangan wayang di penelitian awal itu, yaitu wayang Nusantara. Ditambah lagi kemarin di saat anugerah dosen Pancasila, yaitu pengabdian, saya ketemu dengan sahabat dari Jogja yang membuat wayang Gardala, Mas Nanang. Dan itu kemudian menginspirasi untuk kemudian terus mengembangkan tentang wayang. Dan ketika kemudian saya ingin secara lebih jauh untuk mengenal Mas Seno Samudro dengan model kemerdekaannya itu, dan saya anggap apa yang ditampilkan oleh Mas Seno Samudro itu adalah bentuk dari kehidupan keluargaan. Jadi Punokawan itu ditampilkan sebagai sebagai khas dari kewarganegaraan gitu. Dan itu yang menjadi menarik bagi saya karena saya memang kajiannya ada di politik dan kewarganegaraan, ya, di prodi Pancasila dan kewarganegaraan dan di ilmu politik. Sehingga niatan saya untuk menemui Mas Seno itu sebenarnya sudah saya niatkan gitu. Dan ketika mendengar kabar Mas Seno ini menghadap Tuhan gitu, ya saya tidak bisa berkata apa-apa kecuali berdoa gitu. Ini Mas Seno sedang sedang wayang ini digemari, dikenal oleh anak-anak muda karena bagongnya itu. Dan kritiknya ini memang kritik yang kemudian dianggap dia tidak mengkritik ke sana kemari, yang dia jadikan kritik otokritik dirinya sendiri, dia bermain dengan sindennya ya. Bermain dengan sindennya itu untuk mempermainkan tentang kehidupan itu. Sehingga ketika orang menonton, orang menjadi senang karena tidak menyangkut nama-nama dari yang lain. Nah, itu yang kemudian menjadi titik tekan saya ketika saya tertarik di sini ini. Maka tadi di bagian awal itu ya saya mulai mencoba, moga-moga nanti di suatu saat saya ketemu dengan dengan sinden mudanya ya, yang bagi saya kemungkinan untuk konsep-konsep wayang itu akan bertemu terutama dengan Mbak Elisa ya. Moga-moga nanti Mbak Elisa mendengar saya, kapan saya ingin bertemu untuk sekedar mengembangkan hobi saya untuk mengkaji tentang wayang. Dan beberapa waktu yang lalu sempat diajak oleh sahabat dari FBS, si Ungu, saya memanggilnya si Ungu, untuk melakukan webinar dengan India, terutama saya menyajikan tentang karma ya di dalam cerita Ramayana. Ya, untuk
Sinden Elisa, ya moga-moga menemukan jalan baru bagi pengembangan. Dan tentu Mas Seno ini sangat berarti bagi kemajuan dan dunia wayang ya. Untuk Mas Seno semoga damai di alam sana. Dan kalau berseloroh itu nampaknya Mas Seno dikirim oleh Tuhan begitu ya, untuk membuat manusia bisa melakukan refleksi lewat bayang-bayang yang dalam ini adalah wayang. Mas Seno sekali lagi semoga damai di sisinya, mendapatkan surga, tempat yang terbaik. Untuk Mbak Elisa Dalang, moga-moga ada kesempatan saya nanti, karena kebetulan saya membuat program Jelajah Nusantara dengan beberapa teman dosen muda. Ada Mas Arisandi, ada Mas Giri, ada Mas Iwan, Mas Rohadi, Mas Hafiz, ya, Mas Cahyo, untuk melakukan perjalanan mengambil hikmah dari budaya Indonesia. Dan suatu saat Mbak Elisa, salah satu yang kemudian saya agendakan adalah ketemu dengan Mbak Elisa. Semoga dunia wayang menjadi maju. Dari wayang itulah kita bisa melihat diri, refleksi, karena peradaban tanpa refleksi itu juga tidak akan memperoleh kemajuan yang berarti. Salam budaya, semoga wayang senantiasa terus menjadi bagian peradaban untuk mengingatkan terhadap nilai-nilai moral. Salam budaya.